Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 yang hebat, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu teks laporan hasil observasi. Pada materi kali ini diharapkan setelah kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, kalian dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulis. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi observasi itu sinonimnya adalah pengamatan, atau sinonimnya lagi adalah meneroka. Nah, jadi teks laporan atau biasa juga disebut report ini bisa juga dikategorikan sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi atau pembagian atau perincian mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga salah satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari teks laporan hasil observasi ini adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum yang bersifat general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini harus bersifat objektif, jadi tidak memihak pada pihak atau objek tertentu. Kalau misalnya kita melaporkan tentang kerusakan alam atau kerusakan sebuah sungai atau pencemaran lingkungan, ya kita laporkan apa adanya, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Kemudian berdasarkan fakta, jadi data yang kita sajikan itu adalah real, bukan hasil imajinasi atau rekayasa. Objeknya bersifat umum. Kemudian merinci objek atau dari sudut keilmuan. Jadi nanti disebutkan definisinya. Misalnya kita mau membuat teks laporan hasil observasi tentang sampah. Nah, kita definisikan apa itu sampah. Kemudian diklasifikasikan sampah itu menjadi bagian-bagian dari misalnya sampah organik, anorganik, dan lain sebagainya, dan dijabarkan ciri-ciri sampah tersebut. Biasanya dilengkapi dengan diagram, foto, ilustrasi, bahkan peta untuk menjelaskan teks. Itu kenapa? Makanya untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi diperlukan pengamatan. Dari hasil pengamatan itulah kita foto sebagai bukti otentik bahwa kita sudah melaksanakan sebuah pengamatan. Kemudian penjelasannya juga bisa dilengkapi dengan diagram, ilustrasi, atau peta. Dan dalam teks LHO, karena dia bersifat objektif, fakta bukan imajinasi dan termasuk ilmiah, jadi dia menggunakan istilah-istilah ilmiah dan teknis, menggunakan kata penghubung seperti adalah, memiliki. Misalnya tadi ya, sampah adalah, sampah memiliki jenis sebagai berikut, dan lain sebagainya. Dan bahasanya yang digunakan faktual, mau menceritakan tentang warnanya, bentuknya, ukuran, bagian tubuh, habitat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam laporan hasil
hasil observasi ini kita bisa mengamati segala jenis objek, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, alam sekitar, bahkan fenomena sosial pun bisa kita jadikan sebagai bahan laporan hasil observasi. Misalnya banjir, peristiwa gempa bumi dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, adapun mengapa kita belajar tentang laporan hasil observasi, tujuannya adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang sedang kita lakukan. Kita bisa memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait tentang suatu informasi, sehingga dari informasi itu dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contoh, kita mengadakan observasi tentang kerusakan lingkungan. Nah, kemudian kita susun menjadi sebuah laporan, dan laporannya itu bisa menjadi bahan rujukan pihak-pihak terkait, pemerintah daerah misalnya, bagaimana cara mengatasi kerusakan lingkungan tersebut. Kemudian juga sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan, bahwa kita tidak hanya mengamati tetapi juga ada laporannya. Nah, makanya pelajaran ini atau materi ini diberikan di tingkat SLTA ini sangat diharapkan bahwa ketika suatu saat kalian mengadakan observasi atau sebuah penelitian, kalian tidak hanya mengadakan praktek penelitiannya, tetapi kalian juga bisa menuliskan hasil dari pengamatan atau penelitian tersebut. Kemampuan seperti ini tentu akan sangat bermanfaat di kehidupan nyata nanti, apalagi kalau kalian nanti kuliah. Itu akan banyak tugas-tugas mengamati sesuatu, setelah itu kalian harus menyusun laporannya. Dan yang terakhir, tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis sehingga diharapkan dapat dicarikan pemecahan masalahnya atau untuk menguji suatu hipotesis atau dugaan sementara. Nah, struktur dari teks laporan hasil observasi ini, yang pertama hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau juga disebut klasifikasi. Makanya LHO itu juga disebut sebagai laporan klasifikasi, karena paragraf pertama itu pasti berisi pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di dalamnya ada istilah definisi. Definisi itu kata kuncinya adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, jadi di paragraf pertama sebuah laporan hasil observasi itu biasanya merupakan sebuah kata atau kalimat definisi. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Jadi merinci bagian-bagiannya, itu bisa terdiri dari beberapa paragraf ya. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Itu harus dalam sebuah laporan hasil observasi harus ditunjukkan bahwa apa yang kita amati tersebut itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Jadi harus observasi dulu, karena kita tidak boleh mengarang, tidak boleh mereka-reka atau imajinasi. Jadi harus benar-benar berdasarkan fakta, harus real, datanya harus benar. Jadi kita mengadakan observasi, kemudian menentukan judul laporan ya, sesuai dengan yang kita amati tadi. Misalnya tentang kerusakan pencemaran yang terjadi di Sungai Musi misalnya ya. Kemudian menyusun kalimat pembuka yang berisi tadi kalimat definisi ya, mengklasifikasikan. Kemudian menyusun isi laporannya yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan tersebut. Nah, yang terakhir menulis kalimat penutup. Itu tadi yang menyusun isi laporan berisi gagasan itu adalah
berisi deskripsi bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir, kalimat penutup itu berisi tentang manfaatnya. Jadi dalam laporan hasil observasi itu sebenarnya tidak ada kesimpulan, karena semuanya itu termasuk dari paragraf pertama sampai akhir itu merupakan isi yang dirinci sebagai bagian klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian untuk membuat teks hasil observasi yang menarik, supaya orang tertarik untuk membaca laporan hasil observasi kita, objek yang akan kita amati sesuatu yang menarik tentunya, ya. Misalnya suasana banjir, kita mengamati mana ya daerah Lampung ini yang paling sering banjir misalnya, ya. Itu pasti sesuatu yang cukup menarik karena dekat dengan kita. Kita juga ingin tahu informasi daerah-daerah mana di Lampung ini yang rawan dengan banjir. Kemudian objektif, ya, tidak memihak, harus berdasarkan fakta, disusun secara sistematis, ada urut-urutannya tadi. Yang pertama pembuka, kalimat definisi, kemudian ada deskripsi bagian atau penjabarannya, dan ada manfaatnya. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga kalau bisa perlu dilampirkan foto-foto hasil pengamatan, ya. Kemudian menggunakan bahasa efektif dan logis. Ingat, di sini diperlukan kemampuan bahasa tulis yang formal. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari kita, apalagi lu, gue, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Enggak. Jadi menggunakan, kenapa waktu pertemuan sebelumnya Ibu bilang bahwa memang kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu bahasa Indonesia yang tidak formal atau tidak baku, sehingga perlu dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam situasi yang formal. Baiklah anak-anak, kemudian sekarang kalian waktu di SMP atau MTS mungkin sudah dapat ya materi teks deskripsi. Kok mirip ya antara deskripsi dengan LHO? Sebenarnya ada perbedaannya. Kalau teks laporan hasil observasi itu mengklasifikasikan dan mendeskripsikan segala sesuatu secara umum. Misal kucing. Nah, berarti kalian mengamati kucing secara umum, mencakup fakta-fakta mengenai aspek kucing tadi yang bervariasi. Jadi tidak menyebutkan itu kucing siapa, ya, atau kucing yang mana, itu tidak. Jadi kucing secara umum. Makanya tadi salah satu cirinya kan menggunakan bahasa ilmiah. Biasanya di paragraf pertama, kucing adalah bla 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 bla. Kemudian bahasa Latin dari kucing ini, biasanya seperti itu. Sedangkan kalau teks deskripsi itu menjelaskan mengenai seseorang, hewan, tempat atau sesuatu secara khusus. Misalnya kalian ingin menceritakan kucingku. Nah, jadi hanya khusus kucingku saja yang akan saya ceritakan, sehingga mendeskripsikannya bersifat spesifik. Kucingku berwarna hitam, mempunyai jari 6, kuku jarinya panjang dan merah. Misalnya ini contoh kucingku. Tetapi kalau LHO tadi itu menceritakan kucing secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku silahkan baca contohnya. Contoh di sini ada, Ibu beri contoh apotek hidup. Bukan apotik ya, tapi kata bakunya adalah apotek. Nah, makanya yang ada itu apoteker, bukan apotiker. Selama ini kan mungkin kalian melihat atau sering mendengar mengucapkan apotik, tapi bakunya adalah apotek, sehingga orang yang berkecimpung di bidang apotek itu disebut apoteker. Baik, untuk contohnya adalah apotek hidup. Itu coba dari paragraf pertama kita lihat, apotek hidup adalah. Nah kan,
paragraf pertama, pembukanya menggunakan kalimat definisi. Salah satu cirinya yaitu kata adalah. Bisa tidak diganti merupakan? Bisa. Iyalah bisa. Yaitu bisa juga. Itu termasuk kata-kata definisi. Apotek hidup adalah tanaman obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari yang ditanam di lingkungan sekitar. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai obat tradisional atau obat herbal. Obat tradisional lebih aman karena bersifat alami dan mudah didapat. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat lebih suka mengonsumsi obat-obatan tradisional. Nah, itu ada istilah teknis herbal. Nah, itu istilah teknis dalam bidang kesehatan. Masuk ke paragraf kedua. Salah satu tempat yang menanam apotek hidup. Nah, itu mulai dijabarkan rinciannya. Ini ya, penulis mengamati sebuah tempat yang menanam apotek hidup ya, itu yang ditanami sirih, lengkuas, jahe, jinten dan sebagainya. Hasil olahan tersebut langsung dijual ke masyarakat di toko-toko obat atau di apotek dengan harga yang terjangkau. Ini masuk ke kategori deskripsi bagian. Jahe merupakan salah satu. Nah, Bu, itu kok ada kata-kata merupakan? Berarti dia termasuk deskripsi klasifikasi? Bukan. Karena di situ jahe dijelaskan tidak hanya jahe ya, kecuali judulnya jahe. Nah, berarti hanya mendeskripsikan tentang jahe. Kalau ini kan judulnya apotek hidup. Jahe masuk kategori dalam apotek hidup. Makanya paragraf yang membicarakan tentang jahe ini masuk ke deskripsi bagian. Kalau seandainya judulnya kita ganti nih, jahe, kita mau membicarakan khusus tentang jahe, apa bahasa latinnya jahe, kemudian cara penanaman jahe, manfaat jahe. Nah, itu mungkin jahe merupakan, itu masuk di paragraf pertama sebagai deskripsi klasifikasi. Tetapi karena di sini jahe merupakan bagian dari judul apotek hidup, maka jahe merupakan bagian deskripsi. Nah, itu lihat di paragraf 3 tidak hanya membicarakan jahe, tetapi juga ada kunyit, ya kan? Kemudian ada temulawak dan lain sebagainya. Lihat paragraf terakhir. Nah, banyak manfaat yang didapatkan dari menanam apotek hidup. Itu kata kuncinya. Jadi ini masuk kategori deskripsi manfaat. Ya. Bu, tadi kan ada manfaat jahe, manfaat jahe, kunyit, temulawak dan lain sebagainya, itu masuk kategori apotek hidup. Sedangkan di paragraf terakhir itu manfaat dari apotek hidup, bukan hanya membicarakan manfaat jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain. Nah, jadi silakan kalian bandingkan atau renungkan ya, bahwa harus sesuai dengan judul. Judulnya apotek hidup berarti bagian pertama pembukanya membicarakan tentang definisi apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Kemudian paragraf berikutnya yang masuk deskripsi bagian itu berarti merinci apa saja yang masuk kategori dalam apotek hidup. Nah, yang termasuk deskripsi manfaat itu berarti membahas tentang manfaat dari apotek hidup. Nah, ya, itu selain sebagai obat-obatan pribadi juga dapat menjadi sebuah usaha seperti yang dilakukan oleh Bapak Haji Husni ini dan lain sebagainya. Mungkin cukup di situ untuk semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada hal yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.